Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Beki yang berbahagia, insyaallah dalam pertemuan kali ini kita masih membahas terkait dengan fadail salat duha. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya salat duha sama dengan salatul awabin. Kita kemarin membahas bahwasanya salat duha solusi dari segala permasalahan kehidupan. Dan insya Allah di pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait dengan salat duha, wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Beki yang berbahagia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, "Ausani khalili bithalas." Ausani khalili bithalas. Kekasihku mewasiatkan kepada aku dengan 3 perkara. Yang pertama, shaumu thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari di setiap bulannya. Apa maksudnya ini? Ini adalah puasa ayyamul bid, puasa tengah bulan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Abu Hurairah terkait dengan apa? Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah terkait dengan sholat duha. Dan yang terakhir, Rasulullah mewasiatkan terkait dengan naum ala witr, tidur setelah melaksanakan sholat witir. Sobat Beki yang berbahagia, 3 poin ini sangat-sangat sekali dianjurkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Dan tatkala ada seseorang berteman dengan orang lain, dia menasehati, pastinya dia menasehati satu hal yang sangat bagus dan yang sangat layak dilakukan, bukan satu hal yang merugikan. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, "Ausani khalili bithalas." Kekasihku mewasiatkan kepada aku dengan 3 perkara. La ada'hunna hatta amut, dan tidak ditinggalkan oleh Abu Hurairah sampai Abu Hurairah meninggal. Tidak hanya kepada Abu Hurairah, kepada para sahabat yang lain. Salah satunya adalah kepada Abu Darda mewasiatkan 3 perkara ini. Ini berarti salat duha sangat urgen sekali buat kita. Ini berarti salat duha adalah sholat yang sangat membantu kita dalam kita melaksanakan kehidupan kita. Sobat yang berbahagia, tidak hanya poin 3 tadi saja. Dan di poin keempat ini, sholat duha mempunyai pahala seperti pahala umrah. Dalam hadis diriwayatkan, man kharaja min baitihi mutatahhiran. Siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiran, dalam kondisi keadaan bersuci. Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatil maktubah. Dia melaksanakan salat maktubah. Dia melaksanakan salat fardu. Fa ajruhu ka ajril hajj. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji. Masya Allah, pahala haji. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum keluar rumah, kita berwudu dulu. Apakah cukup berhenti di situ? Tidak. Dalam hadis ini dijelaskan juga, man kharaja ila tasbihid duha. Siapa yang keluarnya untuk sholat duha, la yansibu illa iya, dan dia tidak meniatkan dalam hatinya, dalam pikirannya, dia mau keluar nih
tidak meniatkan apapun kecuali dia hanya sholat duha. Tidak meniatkan untuk main, tidak meniatkan untuk ketemu orang, tidak meniatkan untuk janjian, tidak meniatkan untuk membeli sesuatu, lewat semuanya. Yang dia niatkan cuma satu. Apa yang dia niatkan? La yansibu illa iya. Dia hanya meniatkan untuk sholat duha. Dia keluar dari rumahnya dalam posisi kondisi keadaan telah berwudu, melangkahkan kaki kanan, dia baca doanya, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Pergi ke masjid, apa balasannya? Fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Maka dia akan mendapatkan pahala balasan seperti apa? Seperti orang yang telah umroh. Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Ayo, siapa yang ingin melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat duha, mendapatkan pahala umroh? Ayo mari sama-sama. Kita pergi ke masjid, kita sholat. Kita sholat tahiyatul masjid, kita lanjutkan sholat duha. InsyaAllah fa'ajruhu ka'ajril mu'tamir. Dalam hadis juga dilanjutkan, wa sholatu ala athari shalah. Barang siapa yang menunggu sholat, dia sudah selesai sholat satu nih. Misalkan dia sholat maghrib. Dia sholat maghrib sudah selesai zikir. Semuanya tuntas, selesai. Dia nggak pulang. Dia menunggu di masjid. Gitu. Sampai kapan? Sampai datangnya waktu sholat isya. La lagwan bainahuma. Tidak adanya senda gurau di antara waktu menunggu itu. Tidak adanya bercakap-cakap, ngobrol-ngobrol. Tidak adanya bermain-main. Pada saat menunggu itu antara dua sholat, kitabun fi 'illiyin, maka pahalanya dicatat di dalam 'illiyin. Masya Allah. Sobat Biki yang berbahagia, tidak tanggung-tanggung pahalanya dicatat di dalam 'illiyin. Dari sini, dari penjelasan hadis ini, kita muncul pertanyaan. Berarti sholat duha harus dilaksanakan di masjid. Berarti sholat duha yang kita laksanakan di rumah hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak afdol. Enggak begitu juga. Dalam hadis di sini dijelaskan masjid. Para ulama menjelaskan, terutama ulama Syafi'iyah. Syafi'iyah menjelaskan bahwasanya kenapa ulama Syafi'iyah mengatakan mustahab sholat duha dilaksanakan di masjid. Kenapa? Agar kita meninggalkan semua urusan-urusan duniawi. Agar kita meninggalkan semua urusan-urusan manusia. Sudahlah kita fokus untuk ibadah. Sudahlah kita fokus bertadaruk, bertakhasyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsen kita, fokus kita di masjid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, salat duha boleh dilaksanakan di masjid, boleh dilaksanakan di rumah. Aqulu qauli hadza, tsumma astaghfirullah li wa lakum, wallahu a'lam bishawab. Kita bertemu di pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.